18 hamba. Kota ini tak lagi sama. Angin masih berhembus, matahari masih terbit, tapi langit terasa lebih sunyi, seolah Madinah pun sedang berkabung. Di jalanan yang dulu penuh senyum Nabi, kini hanya jejak rindu yang tersisa. Dan di balik dinding-dinding tanah itu, ada hati yang hancur karena kehilangan. Rasulullah telah tiada. Bilal bin Rabah, muadzin surga, sahabat sejati, pecinta Rasulullah, yang suaranya dulu membelah fajar Madinah, kini diam dalam luka hati yang dalam karena kerinduan. Sejak Rasul wafat, setiap lafaz azan mengiris jiwanya karena tak ada lagi senyuman Nabi yang menyambutnya. Bilal meninggalkan Madinah menuju Syam, menjauh agar ia tak lagi terdengar azan yang menyayat jiwanya sendiri. Namun suatu malam, dalam mimpi yang bercahaya, Rasul datang padanya. "Wahai Bilal, mengapa engkau tak menjenguk kami?" Tangis Bilal pecah, terseduh-seduh. Bilal terbangun dalam tidurnya dengan air mata menempel di pipi yang masih basah. Bilal menangis amat sedih, air matanya deras karena kerinduan yang amat dalam kepada kekasihnya, Nabi Muhammad yang telah meninggalkannya dalam duka mendalam. Dan ia pun kembali, berdiri dan bergegas. Di Madinah, ia disambut pelukan sahabat, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Tapi mulutnya tetap terkunci. Sang Khalifah Umar bin Khattab berbisik, "Sahabatku, azanlah untuk mengenang kerinduan kita akan suaramu." Dan Bilal tetap diam membisu. Hingga datang Hasan dan Husain, dua permata Rasul, berlari memeluk Bilal bin Rabah. Di tengah cahaya senja yang lembut, Bilal bin Rabah, pria paruh baya berkulit hitam dengan sorban putih, memeluk Hasan dan Husain, kecil dengan erat. Air matanya mengalir, namun senyumnya tetap hangat. Kedua cucu Nabi bersandar di dadanya, mata terpejam, merasa aman dalam pelukan penuh cinta dan kehilangan. Dalam diam, pelukan ini menyampaikan lebih dari 1000 kata. Sebuah rindu yang tak lagi bisa disuarakan, dan kenangan akan suara azan yang pernah mengguncang langit Madinah. Dan Hasan dengan spontan dan lugunya berkata lembut, "Paman Bilal, tolong azankan untuk kami, hanya sekali saja, seperti dulu, saat kakek masih bersama kami. Aku rindu, kami semua rindu suaramu itu, bukan hanya suara azan, Paman, tapi semua kenangan bersama kakek." Bilal terdiam, lidahnya keluh, tapi cinta mengalahkan segalanya. Bilal pun naik ke tempat tertinggi di samping Masjid Nabawi. Angin menyibak jubah putihnya, matahari menyapa dari langit, dan suara itu akhirnya menggema lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saat nama Rasul disebut, Bilal tak sanggup lagi.
Ia menangis dan tertunduk dengan banjir air mata, lalu terdiam. Langit ikut bersedih, seluruh Madinah tersungkur dalam tangis. Itulah azan terakhir Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh Madinah terperangah. Yang di pasar, yang bertani di ladang, yang di dalam rumah, semuanya keluar, berhamburan menuju asal suara azan itu. Mereka tahu ini suara yang telah lama hilang. Wajah-wajah itu menengadah, mata membelalak, bibir bergetar, napas tertahan. Debu dan air mata menyatu di pipi mereka. Itu suara yang sudah lama hilang, suara yang dulu menggema di atas langit Madinah, kini kembali, dan seisi kota pun membeku dalam haru. Di pasar, di rumah, di ladang, semua tersentak, hati mereka bergetar. Mereka tahu ini bukan sekadar azan, ini adalah panggilan cinta dari masa yang tak akan pernah kembali. Ketiga sahabat utama Rasulullah tak luput dari kesedihan yang mendalam. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Mereka menangis. Azan cinta, azan rindu, azan yang hanya untuk Rasul. Setelah itu, ia tak pernah lagi mengangkat suara, karena bagi Bilal, suara itu sudah berpulang bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, kami pun rindu seperti Bilal, namun kami belum layak bertemu. Tolong doakan kami agar bisa bertemu denganmu, memandang wajahmu, memelukmu ya Rasulullah di taman-taman surga bersamamu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama lengkap Bilal bin Rabah Al-Habashi. Tahun wafat, mayoritas sumber menyebut 20 Hijriah atau 21 Hijriah, setara dengan 641 Masehi. Ada pula yang menyebut 17 Hijriah atau 18 Hijriah. Sumber-sumber klasik seperti Ibnu Asakir, Al-Waqidi, dan Ibnu Sa'ad memiliki perbedaan riwayat. Usia saat wafat sekitar 60 tahun, lahir sekitar tahun 43 sebelum hijrah, Plasa 580 Masehi. Lokasi wafat Damaskus, Syam, sekarang Suriah. Penyebab wafat, beberapa riwayat menyebutkan Bilal wafat karena wabah penyakit yang menyebar di wilayah Syam pada masa itu. Kemungkinan termasuk wabah Amwas yang juga menyerang banyak sahabat. Tempat pemakaman umumnya disebutkan Makam Bab al-Saghir, Damaskus. Namun ada pula riwayat yang menyebutkan Pintu Kaisan Daya, Pintu Arba'in di Halab, Aleppo. Catatan, perbedaan lokasi ini kemungkinan akibat penyebaran tradisi lokal atau pemakaman simbolis makam, bukan kuburan jasad asli. Kisah jelang wafat, riwayat yang menyentuh dari saat-saat terakhir Bilal. Besok saya akan bertemu dengan orang-orang yang saya cintai, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat beliau. Duhai, alangkah senangnya aku. Perkataan ini menunjukkan kerinduan Bilal terhadap Rasulullah yang sangat ia cintai hingga ia enggan kembali mengumandangkan azan setelah wafatnya Nabi karena tidak sanggup menahan air mata. Sumber-sumber sejarah, Tabaqat Ibn Sa'ad Tarikh Dimashq, Ibnu Asakir, Al-Isti'ab fi Ma'rifat Al-Ashab, Ibnu Abdul Bar, Usud Al-Ghabah, Ibnu Atsir, Siyar A'lam Al-Nubala, Al-Zahabi. Disclaimer, seluruh tokoh yang ditampilkan dalam gambar atau video ini hanya merupakan ilustrasi visual semata. Tidak ada satupun yang dimaksudkan sebagai representasi asli dari tokoh-tokoh sejarah, termasuk Bilal bin Rabah dan sahabat Rasulullah lainnya. Ilustrasi ini digunakan semata-mata untuk tujuan edukasi, penghormatan, dan penggambaran naratif. Terima kasih telah menonton. Beri kami penyemangat dengan follow atau subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.